Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-11 mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Topik hari ini kita akan bahas tentang perangkat kebijakan fiskal yang akan dipresentasikan oleh Farah dan Alicia. Alicia ya? Iya, Bu. Kayak namanya penyanyi Alicia Keys gitu ya. Eh, terus nanti Uswatul Hasanah saya jadikan host yang ngontrol PPT-nya ya. Sebenarnya sih saya lebih suka ngontrol sendiri, soalnya saya nge-record sambil nge-admit teman-temannya nih. Tapi nggak apa-apa lah. Saya jadikan host supaya pengalaman. Silakan ya. Silakan dimulai presentasinya. Kita lihat bisa nggak? Insya Allah. Iya, bisa, Bu. Harus bisa lah. Dari mana Pak? Saya ini kayak lagi lihat layar lebar nih. Kira Tuh, Van, saya kirim foto, Van, kirim ke grup, Van. Saya kayak lagi nobar, Van. Oke, siap. Oh, ini. Dua wanita imut yang ada di depan layar kaca. Talpan kumat. Oh, sorry Lalin. Pacara. Gede banget layar lab komputer saya itu sampai kayak lihat nobar itu. Kayak ditabok gitu sama Alisa itu. Nggak apa-apa Rama kalau kendala sinyal. Keluar aja nggak apa-apa kok. Atau keluar masuk juga nggak apa-apa kok. Iya Bu, wifi-nya nge-lag Bu. Kasian. Bisa nggak? Bu. Tahu kan mana yang mesti diklik? Nggak tahu. Iya lah. Nah, bagus. Terus sekarang Ini sudah tekan F5. nggak muncul. Loh, ada gadgetnya yang lagi online itu punya siapa itu? Dimatikan aja. Bus, Bu. Oh, Uswatul ini pakai HP sama laptop. Ya. Yang HP dimatikan aja. Ya, wes bagus itu. Siap. Ya ampun, nanti PPT jangan ada nama saya ya. Kenapa, Bu? Ya aneh lah. Kalian yang presentasi kok ada nama saya. Nama yang presentasi aja lah. Tapi enggak apa-apa lah ini, Miss. Wes lanjut. Dimulai. Loh, ayo Farah malah kabur. Mana budak mau ya, Bu? Ayolah Farah, kamu duluan. Gak apa-apa lah. Kalian udah mahasiswa bukan SMA. Biar nanti dilihat di YouTube nanti ya tingkahnya kalian tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya dan Alicia akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal. Definisi kebijakan fiskal ialah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
yaitu merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Juga dapat diartikan sebagai penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagai ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja, yang disingkat APBN, untuk mencapai kestabilan ekonomi yang dikehendaki pada umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan. Selanjutnya, menurut para ahli, seperti Zain, kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah serta penerimaan yang berupa pajak. Pajak tersebut merupakan pungutan yang diberlakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pungutan pajak yang dilakukan pada pemerintah telah diatur jelas dalam undang-undang sebagai pembiayaan umum pemerintah. Tujuannya ialah untuk menjalankan fungsi pemerintah serta tidak mengandung unsur imbalan serta individu oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak tersebut. Sedangkan menurut Alam, kebijakan fiskal ialah kebijakan yang kebijakan fiskal ialah yang menyesuaikan pengeluaran serta penerimaan pemerintah yang memiliki tujuan untuk dapat memperbaiki kondisi ekonomi tersebut. Menurut Haryadi pun mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari kebijakan fiskal. Menurutnya, kebijakan fiskal adalah ekonomi yang digunakan oleh pemerintah dari suatu negara untuk dapat mengarahkan perekonomian dari suatu negara. Tujuannya untuk menuju arah yang lebih baik sesuai dengan yang pemerintah tersebut inginkan. Caranya dengan mengubah penerimaan serta pengeluaran dari pemerintah negara itu. Bisa. Kenapa laptopnya ngehang? Lemot, Bu. Sudah digeser kanan. Sudah, Bu. Kalau nggak bisa pakai yang di pojok kanan itu. Yang tanda panah biru. Nah, itu diklik. Bisa nggak? Nggak bisa juga. Nggak bisa. Nggak apa-apa, lanjut presentasi aja. Nanti pindah-pindah sendiri itu. Makanya enak PPT-nya dikirim ke saya. Bisa nggak PPT-nya dikirim ke WA saya? Bisa, Bu, sebentar. WA-nya Uus ya, Bu? Iya. WA-nya Alvan juga boleh. Dia udah kelas ini. Semangat, Rek. Iya, dah. Lanjutkan. Selanjutnya ada tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama itu meningkatkan potensi SDM dan menurunkan angka pengangguran. Lanjut, Gus. Lanjut. Kebijakan fiskal dapat menangani masalah tersebut melalui program peningkatan kualitas SDM masyarakat.
Dengan meningkatkan kualitas SDM, diharapkan tenaga kerja usia produktif memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai serta mampu bersaing di dunia kerja baik nasional maupun internasional. Yang kedua, menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Demi menjaga stabilitas sekaligus mengembangkan kondisi ekonomi negara, penerapan kebijakan fiskal diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga barang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi harga barang dalam pasar, mulai dari faktor positif seperti meningkatkan demand, sampai faktor negatif seperti terjadinya penimbunan dan monopoli. Salah satu tujuannya ialah demi menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak tidak bertanggung jawab. Yang keempat, mendorong investasi. Untuk menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor, sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha. Yang kelima, mewujudkan keadilan sosial. Kebijakan fiskal juga berperan dalam program meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial. Contohnya, yakni program pemulihan ekonomi nasional yang dicetuskan oleh Kementerian Keuangan agar masyarakat ekonomi bawah dan rentan mampu bertahan dari dampak pandemi COVID-19. Bentar saya stop dulu. Uus, kamu kan hostnya, jadi kalau ada teman itu mau masuk, dia tuh muncul di tengah-tengah. Itu ada tulisannya admit ya, di admit aja temennya itu Uus. Iya, Bu. Kalau nggak ada di partisipan. Kalau jadi host itu kayak gitu. Ya, ini kayak Jeffrey Nukantri. Soalnya saya udah bukan hostnya, jadi kamu yang accept teman-temannya. Gitu. Ya udah lanjutkan ya. Semangat guys. Asik goyang dong. Siap. Nggak apa-apa. Apa kena? Allah Muhammad. Selanjutnya ada sejarah kebijakan fiskal. Di sejarah kita akan menjelaskan tentang siapa yang menjalankan kebijakan fiskal dan kapan kebijakan fiskal mulai diterapkan di Indonesia. Kebijakan fiskal pertama kali dicetuskan oleh John Maynard Keynes, asal Inggris pada tahun 1883. Kebijakan fiskal adalah konsep pengelolaan ekonomi yang kemudian umum dipakai dunia sejak peristiwa depresiasi besar atau Great Depression terjadi pasca Perang Pertama tahun 1929. Penerapan kebijakan fiskal di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, mulai Indeks Comfortability Suite tahun 1944. Undang-undang tersebut kemudian diadaptasi pemerintah guna menyusun kebijakan fiskal di Indonesia mulai proklamasi sampai tahun 1997 sampai 2003. Pasca tahun 2003 hingga saat ini, kebijakan fiskal di Indonesia sudah tidak disadur lagi dari ICW 1944, melainkan berdasarkan pada analisa perekonomian negara dengan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945.
Kebijakan fiskal ialah kebijakan yang diputuskan dan dikelola Kementerian Keuangan pemegang otoritas fiskal dalam kebijakan fiskal di Indonesia. Saat ini adalah Kementerian Keuangan yang merupakan pemerintah yang melakukan kebijakan perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Jadi di Indonesia kebijakan fiskal ada pada kewenangan Badan Kebijakan Fiskal atau BKF Kementerian Keuangan RI. Siapa sih Badan Kebijakan Fiskal itu? Badan Kebijakan Fiskal atau BKF ialah unit setingkat eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan RI yang memiliki peran strategis sebagai perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan dengan lingkup tugas meliputi ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, sektor keuangan, dan kerjasama internasional. Lu. Materi selanjutnya ada jenis kebijakan fiskal. Jenis kebijakan fiskal dibagi jadi 3. Ada dari segi teoretis, kedua dari segi penerapan, yang terakhir dari segi neraca pembayaran. Pertama kita akan membahas dari segi teoretis. Dari segi teoretis, pertama kebijakan fiskal fungsional. Kebijakan ini diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Contohnya seperti pemberian beasiswa kuliah dan bantuan pendanaan startup. Yang kedua ada kebijakan fiskal disengaja atau terencana. Kebijakan ini ialah kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsinya ialah untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi dan krisis ekonomi. Contoh kebijakan fiskal disengaja adalah alokasi APBN bagi sektor kesehatan di masa pandemi dan relaksasi pajak usaha. Yang ketiga ada kebijakan fiskal tak disengaja atau insidental. Kebijakan fiskal tak disengaja merupakan kebijakan berupa penetapan keputusan atau aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah. Contohnya penerapan harga eceran tertinggi. Selanjutnya dari segi penerapan. Yang pertama kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif, kebijakan menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Fungsinya ialah untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio Gini. Next. Selanjutnya, jenis kebijakan fiskal dari segi neraca terbagi menjadi 4, yaitu kebijakan fiskal seimbang. Fungsi kebijakan fiskal yaitu agar negara tidak punya terlalu banyak hutang. Meski terdengar positif, regulasi fiskal seimbang memiliki risiko besar karena tidak semua negara punya kemampuan memenuhi seluruh kebutuhan warganya.
Fungsinya untuk negara tidak punya terlalu banyak hutang. Kebijakan fiskal surplus, yaitu jenis kebijakan fiskal yang diambil ketika pemasukan lebih banyak dari pengeluaran. Fungsinya untuk demi mencegah terjadinya inflasi. Selanjutnya, kebijakan fiskal defisit. Kebalikan dari jenis kebijakan fiskal surplus, kebijakan fiskal defisit adalah regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibanding pengeluaran. Contohnya adalah utang luar negeri. Selanjutnya, kebijakan fiskal dinamis, yaitu kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan. Materi selanjutnya kami akan membahas komponen di dalam kebijakan fiskal. Ada 4, yaitu kebijakan perpajakan, kebijakan pengeluaran, yang ketiga kebijakan investasi dan disinvestasi, dan terakhir pengelolaan utang atau surplus. Yang pertama ada kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan merupakan salah satu kebijakan yang diberlakukan dalam penentuan fiscal policy. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang terbesar, baik dari pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Penetapan kebijakan ini bertujuan menjaga pajak progresif melalui keputusan pemberlakuan pajak. Menaikkan tarif pajak dapat mengurangi daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa dan berimbas pada penurunan produksi dan investasi. Sebaliknya, jika tarif pajak diturunkan, maka masyarakat memiliki kesempatan untuk membelanjakan uangnya untuk meningkatkan inflasi. Komponen yang kedua ada kebijakan pengeluaran. Kebijakan pengeluaran yaitu kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran modal negara. Pengeluaran modal dilakukan untuk berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, serta membayar kewajiban negara beserta bunga internal maupun eksternalnya. Anggaran pemerintah sangat penting untuk mewujudkan pengeluaran pemerintah yang efektif dalam suatu negara. Hal ini bisa digunakan sebagai pelunasan terhadap pembiayaan defisit dalam mengisi kesenjangan antara pendapatan dan belanja negara. Selanjutnya, kebijakan investasi dan disinvestasi. Agar pertumbuhan ekonomi berada dalam keseimbangan, maka optimalisasi investasi harus ditingkatkan. Pada tahun belakangan ini, arus modal internasional semakin meningkat dan memberikan dampak yang cukup besar. Melalui arus modal internasional, ekonomi domestik dapat diintegrasikan secara baik dengan ekonomi global. Pengelolaan utang atau surplus. Apabila pendapat yang diterima oleh pemerintah lebih besar daripada anggaran yang dihabiskan, maka negara tersebut mengalami surplus. Namun jika terjadi kondisi sebaliknya, maka negara tersebut mengalami defisit atau kerugian. Pembiayaan terhadap defisit atau kerugian dilakukan dengan melakukan pinjaman dari pihak asing atau dengan mencetak uang. Zoom. Selanjutnya ada fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4 tentang Keuangan Negara. Undang-undang tersebut berisi mengenai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, stabilitas, serta distribusi.
Fungsi kebijakan fiskal yang pertama yaitu fungsi otoritas. Artinya, kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran negara telah menjadi pedoman yang digunakan untuk menjadi pendapatan serta belanja pada tahun tertentu dan bersangkutan. Fungsi yang kedua yaitu perencanaan. Artinya, kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran dari suatu negara telah menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan saat itu. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran suatu negara telah menjadi dasar manajemen untuk merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Yang keempat, fungsi alokasi. Kebijakan fiskal berfungsi sebagian anggaran negara dilokasinya dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran serta pemborosan sumber daya. Mungkin alokasi juga dapat menambah efisiensi serta efektivitas ekonomi dari suatu negara. Yang kelima, fungsi stabilisasi. Kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran pemerintah digunakan untuk menjadi alat yang bertujuan untuk memelihara serta melakukan upaya atas keseimbangan fundamental dari perekonomian negara tersebut. Yang keenam, fungsi distribusi. Kebijakan fiskal berfungsi ketika negara membuat suatu kebijakan anggaran dengan adil dan dengan rasa kepatutan. Materi selanjutnya ada peran dari kebijakan fiskal yang diterapkan oleh kepemerintahan suatu negara. Pertama, dapat menurunkan tingkat inflasi. Sesuai dengan tujuan dari kebijakan fiskal, maka kebijakan tersebut memiliki peran untuk dapat menurunkan tingkat inflasi di suatu negara. Penurunan tingkat inflasi dilakukan melalui penundaan atau pembatalan proyek pemerintah. Yang kedua, dapat meningkatkan produk domestik secara bruto. Peranan kedua ini dicapai dengan cara mendorong produksi masyarakat atas barang serta jasa. Yang ketiga, dapat mengurangi tingkat pengangguran masyarakat negara tersebut. Peran yang ketiga dilakukan melalui cara melaksanakan suatu proyek pembangunan negara. Yang keempat, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Peranan ini dilakukan dengan cara menciptakan lowongan kerja baru. Yang terakhir, dapat meningkatkan stabilitas perekonomian suatu negara. Peranan ini dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis. Dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian. Kebijakan menaikkan dan menurunkan pajak yang dilakukan pemerintah sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara. Saat terjadi inflasi, pemerintah akan menaikkan tarif pajak. Dengan naiknya tarif tersebut, otomatis jumlah investasi akan menurun. Sementara saat ekonomi memburuk, tarif pajak akan diturunkan sehingga pertumbuhan inflasi bisa tumbuh cepat. Akibatnya pertumbuhan ekonomi semakin membaik dan negara memperoleh penerimaan yang besar. Materi yang terakhir yaitu contoh kebijakan fiskal di Indonesia. Ada 3, yaitu tax amnesty, yang kedua subsidi BBM dan gas, yang ketiga penetapan harga eceran tertinggi. Tax amnesty atau pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya. Contoh yang kedua yaitu subsidi BBM dan gas. Tujuan kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. Contoh yang terakhir yaitu penetapan harga eceran tertinggi. Penetapan harga jual maksimum untuk barang tertentu yang disebut dengan kebijakan HET. Barang dengan HET umumnya adalah obat-obatan dan sembako.
sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.